berkuliah di kota tebing tinggi itu merupakan sebuah pilihan yang paling tepat karena memang pertama biayanya cukup murah. Yang kedua, suasana di kota tebing tinggi itu cukup kondusif ya. Jadi hari ini kita lagi ada di STI Bina Karya dan kita akan berbincang bersama salah satu dosen yang ada di Bina Karya. Apa kabar Pak? Sehat. Jadi kali ini kita lagi ada salah satu perguruan tinggi yaitu STI Bina Karya yang cukup besar di Kota Tebing Tinggi. Jadi kali ini saya akan berbincang sama Bapak Dr. Mangasih Sinurat SMSI. Ya benar Pak? Ya, benar. Oke Pak. Jadi saya mau nanya nih Pak, sejarah STI Bina Karya ini gimana Pak? Ya, terima kasih. Bina Karya ini kan berdiri tahun 2001. Di mana Bina Karya ini didirikan salah seorang pelopor pendidikan di Kota Tebing Tinggi, yaitu Bapak Dr. Andus Sulukito Cahyadi MM CMA. Jadi beliau ini mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini adalah untuk memenuhi permintaan daripada masyarakat di Kota Tebing Tinggi, di mana sebelumnya beliau ini merupakan salah satu pengembang daripada lembaga kursus di Kota Tebing Tinggi, kursus komputer, kursus akuntansi, dan kursus bahasa Inggris. Jadi bertitik tolak dari kegiatan beliau, dari sanalah beliau mencoba untuk mengembangkan sebuah lembaga pendidikan, yaitu sebuah perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi. Oke baik, cukup menarik ya. Jadi lanjut nih Pak, jadi program studi yang ada di Bina Karya ini apa-apa aja dan peminat mahasiswa saat ini tuh apa aja Pak? Oke, terima kasih Mas. Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi pada saat pertama kali berdiri itu ada 2 program studi, yaitu Strata 1 Manajemen, Diploma 3 Akuntansi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi pada tahun 2021 kita mendapat izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, yaitu untuk membuka program Strata 1 Bisnis Digital, dan pada tahun 2023 kita juga dipercayakan oleh pemerintah untuk membuka program Sekolah Pasca Sarjana, yaitu Strata 2 Magister Manajemen. Jadi sekarang ini ada 4 program studi, yaitu S1 Strata 1 Manajemen, D3 Diploma 3 Akuntansi, terus S1 Bisnis Digital, dan yang keempat yaitu Pasca Sarjana Magister Manajemen atau S2. Oh baik, begitu. Jadi Pak, saat ini peminat mahasiswa itu lebih banyak ke program studi yang mana tuh Pak? Oke, untuk saat ini sebenarnya untuk sejak berdiri sampai saat ini lebih banyak mahasiswa itu memilih program studi Strata 1 Manajemen. Mungkin karena kalau program studi manajemen ini kan sifatnya lebih umum ya dibanding program studi lain. Karena kalau di akuntansi dia fokus ke pembukuan, sedangkan kalau bisnis digital dia lebih fokus ke program. Jadi kalau untuk program pasca sarjana magister manajemen, karena kita baru pertama kali menerima mahasiswa baru tahun 2023, cukup luar biasa karena pada saat ini ada 24 mahasiswa untuk program pasca sarjana magister manajemen. Baik, sangat menarik ya. Kalau begitu Pak, kisaran biaya untuk mahasiswa di sini, kisaran biaya per semesternya atau per tahunnya berapa tuh Pak kira-kira? Oke, jadi untuk setiap program studi itu kisaran biaya per tahunnya itu berbeda-beda. Kalau untuk Strata 1 Manajemen kisaran antara 5 sampai 6 juta, itu dibedakan oleh karena ada kelas pagi dan kelas sore. Sedangkan untuk Diploma 3 kisaran 4 sampai 5 juta per tahun, itu juga karena dibedakan kelas pagi kelas sore. Termasuk juga di bisnis digital antara 5 sampai 6 juta. Sedangkan kalau untuk program pasca sarjana itu yaitu berada pada kisaran 8 sampai 10 juta dia per tahunnya. Oh, begitu Pak. Apa perguruan tinggi di Kota Tebing Tinggi ini jadi pilihan yang pas untuk anak-anak muda yang ada di Kota Tebing Tinggi atau warga Tebing Tinggi untuk memilih kuliah di perguruan tinggi saat ini di kota ini? Banyak masyarakat memang mencoba mempertimbangkan untuk kuliah di mana, tapi di Kota Tebing Tinggi ini merupakan sebuah kota yang memang tepat sekali untuk berkuliah karena banyak faktor ya. Yang pertama, lokasinya strategis.
Maksudnya strategis ini daya akses kalau misalnya apakah melalui Medan, dari Pematang Siantar atau mungkin dari Batubara, itu aksesnya itu mudah. Banyak transport yang bisa digunakan. Sedangkan untuk warga tebing tinggi, kalau di kota tebing tinggi ini kan, karena memang ini kan merupakan kota jasa dan juga kota pendidikan, jadi artinya berkuliah di kota tebing tinggi itu merupakan sebuah pilihan yang paling tepat karena memang pertama biayanya cukup murah. Yang kedua, suasana di kota tebing tinggi itu cukup kondusif ya, cukup kondusif di mana seperti kita lihat kalau kita bandingkan di daerah-daerah lain, mungkin pengaruh daripada perubahan perkembangan zaman atau pengaruh daripada hal-hal negatif seperti pergaulan bebas itu kalau di kota tebing tinggi kan tidak artinya segebiar di kota-kota lain. Di tebing tinggi kan suasananya tenang dan bisa kita katakan cukup aman, dan juga pengaruh daripada pergaulan bebas juga masih jauh, dan juga daya aksesnya dia cukup dekat. Bagaimana cara Bapak menginformasi bagi calon investor terkait prospek atau gambaran ke depannya terhadap perkembangan perguruan tinggi yang ada di Kota Tebing Tinggi? Oke, terima kasih. Jadi suatu informasi yang bisa kita sampaikan hubungannya dengan prospek berinvestasi di Kota Tebing Tinggi, baik di sektor pendidikan maupun di sektor-sektor lain. Jadi kalau kita melihat bagaimana tren dan perkembangan tebing tinggi ini, hubungannya dengan semakin banyaknya yaitu penduduk yang melakukan urbanisasi sementara ya, pengertian urbanisasi sementara ini, di mana mereka ada datang dari beberapa kota untuk datang ke Kota Tebing Tinggi, baik untuk mendapatkan jasa, tapi khususnya untuk sekolah atau mengenyam pendidikan Kota Tebing Tinggi. Sehingga bagi para investor ini merupakan sebuah peluang yang sangat bagus, karena memang Kota Tebing Tinggi ini seperti yang saya katakan sebelumnya, memang suasananya kondusif. Terus selanjutnya dukungan dari pemerintah pun di sini para investor itu dipermudah. Itu bisa kita lihat dengan sistem pelayanan perizinan itu kan satu atap, dan juga sudah mengarah kepada sistem digital, sehingga para investor nantinya pada saat ingin berinvestasi di sini hubungannya dengan perguruan tinggi, karena kita yakin akan semakin banyak nanti sekolah maupun perguruan tinggi akan muncul di Kota Tebing Tinggi, karena memang suasana yang sangat kondusif itu, dan juga di sini sudah cukup lumayan fasilitas-fasilitas pendukung, sehingga kalau para investor mau membuka usaha seperti kuliner juga sangat bagus, mau mengembangkan bidang pendidikan juga sangat bagus, atau misalnya mau mengembangkan bidang jasa seperti pusat-pusat hiburan juga sangat bagus. Karena nanti dengan berkembangnya atau bertambahnya perguruan tinggi, akan semakin banyak penduduk akan mungkin tinggal secara sementara di Kota Tebing Tinggi untuk mengenyam pendidikan, sehingga ini merupakan peluang besar bagi para investor untuk mengembangkan usahanya di Kota Tebing Tinggi, karena nantinya jelas segmen pelanggannya sudah banyak, sudah cukup. Oke, baik Pak. Tadi kan kita udah bahas seputar STI Bina Karya ini kan, jadi kita mau nanya harapan Bapak ke pemerintah dalam bidang pendidikan di Kota Tebing Tinggi ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara tentang harapan kita dengan pemerintah Kota Tebing Tinggi ini, khususnya untuk bidang pendidikan ya Mas ya. Jadi kalau kita bandingkan Kota Tebing Tinggi dengan daerah-daerah lain, artinya ada beberapa hal yang harus memang kita benahi ya untuk di Kota Tebing Tinggi. Ini merupakan saran bagi pemerintah. Jadi kalau kita bandingkan misalnya seperti ada beberapa daerah yang cukup jauh dari kita seperti Sibolga, mereka itu memiliki sebuah lembaga pendidikan yang mungkin akan dikejar orang dari seluruh penjuru Nusantara. Terus Siborong-borong yang mungkin posisi mereka pun agak di tengah hutan, tapi mereka juga punya lembaga pendidikan yang mungkin dikejar orang hampir juga dari seluruh Nusantara, yaitu Soposurung. Terus juga di Kota Laguboti itu juga jauh dari keramaian, tetapi banyak orang berbondong-bondong ke sana. Ada SMA Plus Del, ada Politeknik Del. Jadi harapan kita dengan pemerintah Kota Tebing Tinggi, artinya kedepannya itu kita harapkan akan bisa berinovasi untuk menciptakan sebuah keunggulan komparatif untuk bidang pendidikan yang nantinya akan memiliki daya banding ke daerah lain. Kita misalkan adanya pembenahan beberapa infrastruktur dan juga pembenahan sumber daya manusia di Kota Tebing Tinggi, agar nantinya lewat pembenahan infrastruktur dan pembenahan SDM ini kita bisa menciptakan sebuah
sebuah lembaga pendidikan yang memang nantinya tidak hanya berskala nasional tetapi juga berskala internasional. Bila perlu nanti bagaimana pemerintah Kota Tebing Tinggi bisa melakukan yaitu mungkin pendampingan atau pembenahan baik ke sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi untuk menciptakan beberapa lembaga pendidikan yang memang menjadi pilihan masyarakat, ya. Jadi artinya yang datang nanti bersekolah atau kemudian kuliah di Kota Tebing Tinggi ini tidak hanya penduduk Tebing Tinggi sekitarnya, tapi bahkan datang misalnya entah dari Jogja. Kalau selama ini misalnya Jogja sebagai kota pendidikan, dengan adanya keunggulan komparatif dan keunggulan absolut di Jogja itulah yang perlu kita ciptakan di Kota Tebing Tinggi. Jadi harapan kita itu yang perlu kita sarankan ke pemerintah Kota Tebing Tinggi. Oke, baik Pak, cukup menarik ya Pak. Jadi saya mau tanya pesan untuk generasi muda atau masyarakat yang ingin melanjutkan ke perguruan tingginya Pak. Oke. Pesan untuk generasi muda. Oke, jadi pesan saya kepada para generasi muda dalam mengambil keputusan untuk masuk ke perguruan tinggi, karena seperti kita ketahui kan pada saat ini kan dengan adanya perkembangan sudut pandang dan pola pikir, banyak perguruan tinggi yang mungkin dengan gagah berani melaksanakan program pendidikan tanpa harus koreksi diri, ya. Jadi artinya pesan kita kepada generasi muda yang pertama, apabila ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, yang pertama pastikan dulu bahwa perguruan tinggi itu memiliki izin yang jelas. Yang kedua, pastikan dulu apakah akreditasi yang dimiliki perguruan tinggi itu memenuhi permintaan pasar. Jadi jangan nanti sampai kuliah, ternyata setelah tamat, karena bicara tentang syarat yang diminta pasar seperti akreditasi nggak terpenuhi, juga nggak bisa kemana-mana. Terus selanjutnya, pesan kepada generasi muda, pada saat kita memiliki perguruan tinggi, artinya kita harus memang memastikan sebenarnya core bakat kita di mana. Sehingga nantinya pada saat kita sudah menjalani perkuliahan di perguruan tinggi, karena itu memang pilihan sesuai bakat kita nanti akan lebih santai mengikuti perkuliahan di sana karena memang itu bidang kita. Sehingga kita nanti akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Terus selanjutnya kita akan memiliki skill sesuai bidang yang kita pilih, dan mungkin kita tidak akan pernah terbebani untuk berkuliah di perguruan tinggi itu karena memang program studi yang kita pilih itu sesuai dengan bakat dan juga sesuai dengan core daripada skill yang kita harapkan. Terus selanjutnya yang perlu tidak kalah penting yang perlu kita pesankan kepada kaula muda untuk kuliah di perguruan tinggi itu artinya kita harus paham bahwa kuliah di perguruan tinggi itu kan lebih banyak mandirinya dibanding seperti di SLTA yang memang harus di spoon feed, ya, harus disuap, sehingga pastikan dulu bahwa kita bisa membulatkan tekad bahwa kuliah itu atau melanjutkan ke perguruan tinggi itu kita sudah mampu mandiri untuk mencoba mempersiapkan diri bahwa nantinya tidak seperti di SLTA. Nanti di perguruan tinggi saya harus menciptakan skill tidak hanya karena memang dimarahi atau diatur disiplin, karena memang kita niatkan, karena memang di perguruan tinggi itu memperoleh ilmu secara mandiri hampir 60%. Di kampus nanti akan diberikan hanya 40%. Jadi itu pesan-pesan yang bisa kita sampaikan kepada generasi muda yang akan melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Oke, baik. Jadi buat untuk generasi muda harus lebih matang lagi untuk memilih universitas atau perguruan tinggi yang mau dimasuki agar gak salah pilih, ya kan, Pak. Dan hari ini terima kasih banyak waktunya. Terima kasih sama-sama. Nah, tunggu apa lagi? Ayo cari informasi lebih lanjut. Ngapain kuliah jauh-jauh, di Tebing Tinggi aja.